Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, saudara sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu tulisan atau berita yang kita ambil dari CNN Nasional, CNN Indonesia, yang dimuat pada tanggal kemarin ya, pada tanggal 16 April 2024 tentang pokok-pokok kesimpulan yang di Mahkamah Konstitusi dari pihak 01, yang saya kira kita pernah buat beritanya, tetapi konten dari kesimpulan itu kita belum temukan, dan sekarang kita sudah temukan. Kita akan kemukakan atau bacakan pada kesempatan yang baik ini tentang apa kesimpulan dari paslon 01 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saudara, tapi sebelum kita lanjut, saya ingin sampaikan sepintas bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kita ketahui 3 hari yang lalu, berarti ada kurang lebih ada waktu 1 minggu lah ya, itu setiap persidangan itu biasanya sebelum diambil keputusan, diumumkan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi setiap kasus, terutama Pilpres ini, maka para tim hukum masing-masing, tim hukum dari Anies, tim hukum dari Ganjar, tim hukum dari paslon 0 Prabowo atau pihak terkait, terutama tim hukum dari KPU, itu akan menyerahkan kesimpulan dari proses persidangan yang diajukan. Tentunya pasti akan bersifat subjektif, walaupun ada objektifnya yang ketika itu bersifat analisis, dan kesimpulan itu diserahkan kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mungkin juga menjadi pertimbangan atau putusannya akan diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, saudara sekalian, untuk paslon 0 nomor urut 1, sebagaimana diberitakan oleh, kita ambil berita dari CNN Jakarta, beritanya seperti ini. Dalam dokumen yang diterima, sejumlah poin dijelaskan dalam kesimpulan tersebut. Yang pertama, tim Amin menilai fakta persidangan dan keterangan ahli menyatakan penetapan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres adalah tidak sah. Itu yang pertama. Salah satu alasannya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tidak sah karena pada saat KPU menerima pendaftaran Gibran masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023, di mana salah satu pasalnya mengatur syarat pencalonan wakil presiden harus berusia 40 tahun, dan sementara Gibran pada saat itu dan kini belum mencapai usia 40 tahun. Nah, yang kedua, sebagai pemohon, tim Amin menilai telah dapat membuktikan dan meyakinkan dalil dalam permohonannya yang menegaskan lumpuhnya independensi penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Ketiga, tim Amin menilai pihaknya juga dapat membuktikan adanya tindakan nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan untuk menguntungkan paslon Prabowo Gibran. Keempat, tim Amin menilai ada fakta tak terbantahkan, ya. Ada fakta tak terbantahkan bahwa sebentar. Ini ada gangguan sedikit. Dikatakan tempat ya, tim Amin menilai ada fakta tak terbantahkan sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan ke paslon Prabowo Gibran. Kelima, berdasar fakta persidangan dan keterangan saksi, tim Amin menilai ada fakta pejabat kepala daerah yang menggerakkan struktur di bawah dan digunakan untuk mengarahkan pilihan kepada Prabowo Gibran. Selanjutnya, tim Amin menilai ada fakta keterlibatan aparat negara yang ditunjukkan untuk memenangkan dan mengarahkan pihak ke Prabowo Gibran. Ketujuh, tim Amin menilai ada fakta terjadi pengerahan kepala desa secara terstruktur dan ditunjukkan untuk mengarahkan pihak pilihan ke Prabowo Gibran. Kedelapan,
Berdasarkan fakta persidangan, tim Amin menilai terjadi penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN. Dilakukan secara terukur dan ditunjukkan serta mempunyai dampak untuk mengarahkan pilihan ke paslon 02 dan peningkatan suara paslon 02. Demikian juga telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan termohon berupa manipulasi DPT, surat suara tercoblos pada paslon 02, pengurangan suara pemohon, politik uang dan kecurangan termohon melalui sistem IT dan Sirekap. Keseluruhan hal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Demikian dikutip dari dokumen kesimpulan paslon 01 yang dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi pada 3 atau 4 hari yang berlalu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya kira saat ini sisa menunggu karena rencana tanggal 22 itu kamu memutuskan itu, tapi inilah yang telah kita dapatkan. Poin-poin yang kita bacakan tadi itu merupakan kesimpulan dari proses persidangan yang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah PHPU atau sengketa pemilu ya, Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang telah berlangsung. Dan poin-poin kesimpulan tadi memang sangat faktual kalau menurut saya, bukan berarti kita harus kita tidak netral, tetapi itulah yang terjadi karena kita lihat ketika Pilpres, dalam proses Pilpres kemarin itu yang terjadi, fakta-fakta yang diungkap. Oleh karena itu, kalau tuntutan mereka bahwa mereka harus minimal mendiskualifikasi Gibran dan terjadi Prabowo dipersilakan memilih wakil baru kalau terjadi pemungutan suara ulang. Nah, saya kira itu yang terjadi dan sulit membantahnya karena itu yang memang faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal itu, dan seperti yang saya katakan bahwa Mahkamah Konstitusi inilah kesempatannya untuk membangun citra baik, merekonstruksi citranya kembali sehingga menjadi tempat satu lembaga negara yang terpenting, strategis dalam kaitan masalah bernegara ya, terutama pemilu ini, sehingga menjadi sandaran tempat mencari kebenaran keadilan bagi masyarakat Indonesia yang masih bisa dipercaya, karena menurut banyak pihak dan mungkin juga kita masing-masing merasakan bahwa betapa buruknya kepemimpinan negara ini di bawah Jokowi selama kurang lebih 10 tahun ini. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.